Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah, atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan, dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kathrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi. Apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan. Maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas,
dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau menghayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan, berputar di seputar itu tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita
sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis. Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak? Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam nggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, nggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak, tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah, yang giat, carilah uang, tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peres keringat, banting tulang kaki, jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya, jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai,
1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku, jangan aku yang jadi budak kau pangkat. Suatu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepet juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita buruk udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas. Sayangilah 3 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau nggak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa lever, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai. Tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, ada haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama. Cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu.